Selamat malam, kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy, Ketua Umum Betamanis dan Sekjen Relawan API. Saya mau ngobrol sedikit dengan masyarakat NTT. Kita banding ya tentang selama Pak Anies jadi presiden, menjadi gubernur DKI Jakarta dan Pak Ganjar masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Program apa yang kedua gubernur ini bangun MOU dengan Pemprov NTT? Artinya Jawa Tengah kirimkah mungkin, membelikah mungkin, DKI membelikah, bahkan menjual ke sanakah? Saya dapat data Pemprov DKI pernah bangun MOU dengan Pemprov NTT Selasa 26 bulan 10. Untuk apa? Pengiriman sapi dari NTT diangkut ke Jakarta. Tiap tahun itu ada pengiriman, bro, sis. Artinya dia sudah membantu orang-orang NTT. Jadi ketika kita memelihara binatang begitu banyak, kalau tidak ada orang yang membeli, terus siapa yang mau makan? Siapa yang mau beli? Siapa yang mau olah? Nah, Pemprov DKI sudah membantu Pemprov NTT dengan cara membeli sapi begitu banyak, dibawa ke Jakarta dan diolah di sini. Kalau memang laku terus, dia akan beli begitu banyak. Pertanyaan saya, Jawa Tengah sudah lakukan belum? Dalam kegiatan apa? Silakan buktikan data Anda. Orang baik begini, kenapa tidak kita dukung? Memang kedua-duanya baik, tapi baik menurutmu belum tentu menurutku baik juga. Demikian sebaliknya. Saya yakin dan percaya kalau Pak Anies ini menjadi presiden Indonesia, program ini akan dilakukan seluruh Indonesia. Saya percaya dia akan membangun dari desa ke kota. Mungkin orang pelihara sapi, pelihara kambing, dan sebagainya dia beli. Dari sana dijual di Jakarta atau dibawa ke luar negeri lagi. Ini kan keren. Dengan demikian hasil atau produk masyarakat itu menjadi laku terjual. Anda tidak bangga? Kalau Anda kerja capek-capek, hasilmu dibeli. Daripada ketika kerja capek-capek, hasilnya tidak laku. Saya ini orang petani. Saya tahu persis kalau ketika kita menanam, hasilnya setelah panen, tidak ada yang membeli, itu nangis. Mama saya pernah jual di pasar sampai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, pulang, bawa lagi kembali karena tidak laku terjual. Ini prihatin. Semoga program Pak Anies ini bisa berkelanjutan. Tanggapan orang lain terhadap pernyataan dari saudara kita Fritz Alorboy ini, saya mau berikan sedikit komentar dulu ya. Jadi perlu saudara Fritz Alorboy ini ketahui, program ekspor sapi dari NTT untuk DKI ya, kerjasama seperti itu bukan baru terjadi di zamannya Pak Anies, tetapi dari gubernur sebelumnya itu memang sudah terjadi transaksi bisnis seperti itu, sudah ada jual beli sapi seperti itu. Jadi ini Fritz Alorboy, saya bingung entah dia tidak tahu atau dia sedang berusaha membodohi kita atau apa, saya nggak tahu ya. Akan tetapi perlu teman-teman ketahui, program ekspor sapi dari NTT ke DKI ya, kerjasama Pemprov DKI dengan NTT, itu bukan baru terjadi di zaman Pak Anies, tetapi sudah terjadi dari gubernur-gubernur sebelumnya ya. Dan itu gencar dilakukan pada masa Pak Jokowi waktu beliau masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta ya. Pengiriman sapi dari NTT diangkut ke Jakarta. Ya, selamat pagi. Jadi sekali lagi saya ingin menanggapi video TikToknya dari Ade Fritz ya. Jadi di sini Fritz membangun sebuah narasi yang dimana memperbandingkan antara gubernur DKI dengan gubernur Jawa Tengah ya, dan menyorot tentang prestasi mereka yang
di sini juga saya lihat bukan mengacu kepada kinerja mereka di daerah di mana mereka memimpin, tetapi memperbandingkan mengenai kontribusi mereka terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan permasalahan yang disorot di situ adalah kerjasama ya antara DKI Jakarta dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan mengatakan bahwa Bapak Anies Baswedan yang menandatangani dan menginisiasi dan menandatangani Memorandum of Understanding dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ya, saya harus tegas katakan bahwa itu salah dan itu pembodohan publik, khususnya publik atau masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di narasi awal daripada VT-nya Fritz itu mengatakan bahwa mau berdiskusi dengan orang NTT. Orang NTT disodorkan sebuah data yang saya bilang sekali lagi prematur, ya. Karena itu di tengah jalan, Fritz. Itu di tengah jalan. Kerjasama antara NTT dengan DKI Jakarta itu pertama kali diinisiasi oleh Ahok, ya. Diinisiasi oleh Ahok pada tanggal 20 Desember tahun 2014, ya. Waktu itu Ahok menandatangani Memorandum of Understanding itu bersama dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang saat itu masih dijabat oleh Bapak Frans Leburaya, ya, dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan di sini pun Ahok jujur bahwa ide ini pun itu bermula dari harapan Presiden Joko Widodo agar peternak sapi di NTT bisa lebih sejahtera. Ini lebih fokus ke peternak sapi, ya. Nah, tadi yang disorot oleh Fritz itu mengenai hasil yang dikerjakan oleh seluruh masyarakat NTT, ya. Tapi di sini lebih mengerucut ke masalah peternak di NTT. Nah, dari harapan Presiden Joko Widodo pada waktu itu, maka Ahok menginisiasi kerjasama antara DKI Jakarta dengan Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi, kalau Fritz mengatakan bahwa itu adalah inisiatif dari seorang Anies Baswedan, itu salah, itu prematur dan pembodohan masyarakat NTT, ya, dan masyarakat DKI. Itu salah, ya. Dan tanggal 22 Desember 2014 dilanjutkan oleh Sesama PDIP saja menanyakan apa prestasi Pak Ganjar. Kawan satu ini makin kesini makin aneh. Makin aneh karena apa? Dia hanya demi menaikkan levelnya Pak Anies, dia menjatuhkan capres-capres yang lain. Dia cari kesalahan-kesalahan capres-capres yang lain hanya untuk menaikin levelnya Pak Anies. Smart bro. Sampai dia berkata bilang begini, Pak Jokowi di dalam live-nya dia berkata begini, Pak Jokowi itu tidak pantas 2 periode. Terus Pak Jokowi udah jalani 2 periode. Smart bro, pikiran itu harus lebih jernih lagi. Jadi jangan asal ngomong. Jangan tong kosong nyari bunyinya. Jangan banyak teori. Jangan hanya cari kesalahan-kesalahan orang lain. Saya kasih kamu satu ayat firman Tuhan karena saya tahu kamu orang Kristen. Yang begini, Matius 7 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, dengar baik-baik. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi belajarlah untuk tidak menjatuhkan orang lain dengan mencari-cari kesalahan orang lain. Ada satu lagi, firman Tuhan juga berkata, jika engkau tidak mau dihakimi, janganlah menjadi orang yang menghakimi. Jadi smart bro. Salam. Tuhan Yesus memberkati selalu. Doakan yang terbaik. Siapapun pemimpin yang nanti akan terpilih jadi Presiden Indonesia, biarlah ia menjadi pemimpin yang bisa memperhatikan rakyat Indonesia, menyayangi rakyat Indonesia, dan melanjutkan setiap pembangunan Pak Jokowi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Yang pernah membuktikan kebijakannya, baik dari kebijakan. Baik, salam. Selamat sore. Izinkan saya
stick video ini, khususnya yang punya akun si Alor Boy. Cuma saya mau bilang, kecepatan ngomongmu itu tidak sama dengan perbuatanmu. Sama juga yang kamu dukung. Kecepatan bicaranya Anies Baswedan tidak sama dengan yang dia kerjakan selama dia masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Sekarang saya mau tanya, janji-janji apa yang sudah diselesaikan Anies Baswedan semasa dia Gubernur DKI Jakarta? Atau prestasi apa yang sudah didapat? Prestasinya DP 0%, sumur resapan, atau bongkar pasang trotoar. Itu buat Alor Boy yang anak muda NTT, aslinya saya bangga dengan keberanian Anda itu. Tapi cuma saya mau bilang, emang Alor Boy ini, kamu siapa di NTT itu? Kamu mengajak dari Maluku sampai Myanga. Kamu siapa? Kamu sudah berbuat apa khususnya anak-anak muda Indonesia Timur? Kamu tuh siapa? Kamu bukan siapa-siapa. Kamu cuma relawan yang mengemis uang juga di Pak Anies Baswedan. Jadi jangan kamu katakan di sini saya tidak dibayar. Itu mustahil. Tidak ada relawan yang tidak dibayar. Ya walaupun tidak dibayar, ya nanti kan ada upahnya begitu. Jadi lu jangan apalagi itu. Cuma seperti yang saya bilang tadi, kecepatan bicaranya kalian itu sama dengan Anies Baswedan. Kecepatan bicara loh, tidak sama dengan kecepatan pekerjaannya kalian. Lihat aja Anies Baswedan itu, ngomongnya, kata-katanya, kecepatannya bagus ngomong, tapi tidak dengan pekerjaannya yang tidak bisa diselesaikan. Itu aja dari saya. Saya sendiri anak muda Indonesia Timur, orang NTT asli, berdarah NTT dari Sumba. Salam waras buat kita. Saya bukan pendukung Ganjar, saya bukan pendukung Anies, dan saya bukan pendukung Prabowo. Saya cuma mendukung orang yang bisa mampu untuk melayani masyarakatnya. Begitu saja. Saya akan mempengaruhi orang Timur untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Saya sebagai putra asli NTT Nusa Tenggara Timur tak akan terpengaruh oleh kata-kata brother ini. Ya. Dan saya akan berusaha juga meyakinkan keluarga saya di NTT supaya tidak terpengaruh oleh kata-kata brother ini. Oke, brother. Jadi silakan dengan segala kemampuan brother untuk mempengaruhi yang lain. Tetapi untuk saya dan keluarga saya sedikit pun tidak akan gampang dipengaruhi oleh orang-orang seperti abang. Oke? Program apa yang kedua gubernur ini? Oke, kita lanjut part 2 ya. Tadi waktunya terlalu singkat. Jadi begini, berbicara tentang program, tadi kan yang disinggung itu adalah pertanyaan daripada Fritz. Itu adalah program apa yang dibuat, yang dilakukan oleh Gubernur DKI dan Gubernur Jawa Tengah. Fritz, ketika dua orang ini mencalonkan diri masing-masing di DKI dan di Jawa Tengah itu, mereka membuat program, membangun narasi, janji politik itu terkait dengan daerah pemilihan mereka, ya, di mana mereka membangun di tempat itu. Mereka tidak pernah mencalonkan diri, Pak Anies mencalonkan diri di DKI, Pak Ganjar mencalonkan diri di Jawa Tengah terus membuat program tentang NTT. Itu tidak ada. Nanti kalau besok-besok Frit mencalonkan diri di NTT tapi membuat program untuk membangun di Jakarta. Ya. Kalaupun ada kerjasama, itu seiring berjalannya waktu dan itu dinilai ada kontribusinya untuk daerah di mana dia memimpin. Oke. Nah itu satu. Yang kedua,
berbicara tentang apa namanya angkut sapi dari NTT ke Jakarta, Fritz, saya juga sarjana, tapi saya juga mengerjakan sapi. Tadi malam, persis tadi malam, itu saya baru turunkan dari tol 1, sandar di Priuk jam 11 malam. Saya baru pulang, belum tidur. Saya baru antar ke kandang, belum tidur. Itu sapi dari NTT. Ya, saya juga mengerjakan itu, dan bukan baru, ya, bukan baru. Saya pelakunya. Saya tahu persis regulasinya, siapa yang inisiasi, ya, dan itu sejak kapan. Jadi boleh kita bersemangat, tapi jangan sampai menyesatkan. Ya, itu kita sama-sama orang NTT. Ya, jadi jangan nanti terkesan kita bersuara kencang, tetapi orang tertawain kita karena tidak sesuai dengan data dan fakta yang terjadi. Nggak apa-apa. Fritz dan teman-teman yang lain punya apa namanya sikap politik tersendiri untuk mendukung calon siapapun, itu urusan pribadi masing-masing. Tetapi usahakan untuk menyampaikan sebuah narasi itu berdasarkan fakta dan data yang jelas dan benar. Ya, jangan comot di tengah jalan, karena itu yang terjadi selama ini. Contoh JIS itu juga diinisiasi ya oleh Ahok. Ya, akhirnya diresmikan oleh Anies Baswedan. Ya, seperti itu. Ya, jadi untuk yang narasi ini tolong diperbaiki. Jangan terkesan membodohi masyarakat. Hari ini saya bersama dengan teman-teman relawan Laskar Am. Halo Ade Ganteng, saya izin stick ke punya video ini. Pemilih cerdas dukung Anies. Itu cerdas bagi kamu sih. Kalau bagi saya cerdas cerdas dalam merangkai kata-kata, iya, sangat cerdas, pandai malah. Tapi kalau soal kinerja nyata, enggak lah, Anies enggak bisa. Omongannya juga enggak bisa dipercaya. Contoh ya, peresmian Jakarta International Stadium itu katanya undang Barcelona dengan Real Madrid Junior. Sampai sekarang juga dia sudah habis masa jabatan, tidak ada itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, lagu Maju Tak Gentar saja Anies tidak tahu. Cerdas itu. Nah, katanya juga kerja itu harus didukung dengan narasi dan gagasan. Tapi di video lain dia bilang, jangan percaya narasi dan gagasan karena itu bisa hanya karangan. Aduh, kok sama-sama ngabur jadi. Silakan kau dukung sudah. Jangan bawa-bawa NTT segelintir kayak kamu lah cocok. Bisa dibaca pendukungnya Anies gimana kalau seperti kamu itu. Sama-sama pekok jadi. Bawa-bawa NTT yang di mana? Kau ini. Sekian dari saya, silakan kau tanggapi kalau memang kau mau tanggapi. Saya akan mempengaruhi orang timur untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Mohon izin Abang Fritz untuk stick videonya. Jangan karena Abang Fritz minta-minta kuliah tinggi-tinggi begitu, terus menggunakan kepintaran Abang Fritz, Abang mau pengaruhi orang NTT. Maaf Abang, orang NTT tidak sebodoh itu. Ya, mereka tuh pakai hati juga Bang, memilih masyarakat, memilih pemimpinnya. Jadi kalau Abang mau bercerita untuk mau menghasut orang NTT, aduh, maaf Abang, kita lihat saja siapa nanti yang akan jadi presiden. Ya, bukannya saya anti Bapak Anies Baswedan, tapi saya juga tahu kinerjanya bagaimana. Jakarta aja belum benar, mau benarin lagi Indonesia. Tidak lama suruh dia jadi Mosalaki aja di sana. 2024, saya akan mempengaruhi orang timur untuk mendukung Pak Anies. Oke, sip. Saya cuma tanya, pertanyaan saya gini, orang timur yang mana yang mau dipengaruhi begitu? Menurut saya kamu nggak ada level di timur, khususnya di Alor.
Kalau memang kamu pemain hebat, aku mau maksudnya sama tanya, berapa data dari Alor yang kamu pegang tentang pendukungnya Anies di Alor? Cobalah tunjukkan data kalau Alor sebagian persen dukung Pak Anies. Tunjukkan, jangan cuma omong-omong tong kosong bunyi nyaring aja kau, botak aja kau. Omong nama Timur, tersadar. Satu orang mengatas nama semua, itu sama dengan bohong kau. Ya betul, kalau orang omong bilang cari nasi bungkus ya itu. 2024 saya akan mempengaruhi orang Timur untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Mohon izin stick video abang ya, karena ada kata-kata sedikit yang tertarik, makanya saya izin stick dari video abang. Karena menurut kata-kata abang tadi, saya akan mempengaruhi bagian Timur untuk mendukung Anies Baswedan dan tetap Anies Baswedan menjadi presiden di tahun 2024. Jangankan Timur, ini Timur abang yang kamu katakan, ini Timur, bukan kampung abang sendiri yang kamu katakan. Jadi jangankan Timur, di kampung abang pun belum tentu yang abang pikirkan. 1% yang suka Anies Baswedan, 99% yang membenci Anies Baswedan. Gimana Anies Baswedan bisa jadi presiden? Jadi kasih tanda titik koma sedikit ya abang. Jangan sampai abang menyesal kemudian, karena menyesal kemudian tidak ada gunanya abang. Jangan sampai abang karena tertindas dari masyarakat, dari rakyat Timur. Jadi jangan sampai juga abang karena tertindas di Anies Baswedan jika dia tidak jadi presiden suatu saat nanti yang abang pikirkan. Jadi jangan sampai tidak sesuai yang Anda pikirkan sekarang. Ini cuman tanda titik dulu. Ini Timur abang yang kamu katakan. Saya juga dari NTT bagian Sumatera Barat Daya. Ini Timur abang. Jangankan kalau abang pun bisa membawa keluarga abang, itu saya sangat jempol. Ini Timur, jangan sampai di keluarga abang pun tidak sesuai yang abang pikirkan. Gimana suatu saat nanti abang? Ini saja dari kemarin kompaninya Anies Baswedan, dia belum menjadi presiden, dia sudah katakan siapa presiden Indonesia sekarang? Aku. Siapa presiden Indonesia sekarang? Anies Baswedan. Ini mas jabatannya Pak Jokowi bos. Ini adalah pertanda buat masyarakat. Jadi masyarakat sekarang tidak sebodoh itu yang Anda pikirkan. Sorry bos. Halo semuanya. Oke, itu tadi respon dari saudara-saudari kita dari Nusa Tenggara Timur ya. Dan di mana mereka perlawanan dengan pernyataan yang selama ini begitu gencar dilakukan oleh seorang pendukung Pak Anies berasal dari Alor ya, NTT juga, yang begitu getol, begitu semangat menyuarakan dukungan untuk memilih Pak Anies ya. Bahkan dia mengatakan secara eksplisit bahwa akan mempengaruhi orang Indonesia Timur untuk memilih Pak Anies ya. Menurut saya cara seperti ini sebenarnya kurang cerdas ya. Kenapa kurang cerdas? Justru bukan menimbulkan rasa simpati ya, menimbulkan orang bisa tergugah untuk memberikan suaranya buat Pak Anies, tetapi justru melahirkan rasa antipati, reaksi-reaksi yang sebaliknya, muak, ilfil ya. Karena apa yang disampaikan oleh Fritz Alorboy ini, mohon maaf ya, kesannya seperti sangat tendensi, kurang begitu cerdas ya. Dan orang akan menganggap lah, emang kami ini sebegitu bodohnya kah, sehingga harus dipengaruhi segala untuk memilih Pak Anies. Jadi untuk relawan-relawan dari Pak Anies ini ya, kalian itu kan pastilah mendapatkan sedikit rezeki ya.
Jadi rezeki yang kalian dapatkan itu janganlah gunakan cara-cara untuk justru tidak mendulang suara Pak Anies. Pakailah cara-cara yang cerdas ya, dekati masyarakat, turun langsung ke masyarakat NTT di sana ya. Silakan Anda buat dengan tenda besar, undang banyak orang untuk kampanye, lalu Anda paparkan program-program Pak Anies dan buktikan dengan bukti digitalnya ya. Sehingga cara seperti itu yang mungkin saya rasa ya paling tidak sedikit lebih bagus lah ya. Itu cara cerdas yang boleh dilakukan. Tetapi kalau hanya dengan bermedia sosial lalu Anda keluar-keluar, saya akan mempengaruhi orang Indonesia Timur supaya memilih si A atau si B ya, justru menimbulkan reaksi-reaksi sebaliknya ya. Saya nggak tahu nih apakah Fritz Alur Boys menyadari akan hal ini atau tidak, karena sebagian besar apa yang disuarakan di media sosialnya itu tanggapan daripada netizen selalu kontra ya, selalu negatif. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Saya tidak akan bosan-bosannya menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin yang on the track ya, yang akan meneruskan dan melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan atau diprogramkan oleh Pak Jokowi ke depannya ya. Jadi Pak Jokowi ini sudah membangun fondasi dengan capek-capek, jangan sampai kita salah memilih pemimpin yang justru dia ulang lagi dari nol, ulang lagi dari awal, dan dia meniadakan semua program-program dari Pak Jokowi. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi.